Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Senang rasanya di pagi hari ini dapat kembali menyapa Bapak Ibu jemaat semua. Sekali lagi sebelum kita menyibukkan diri dengan berbagai macam agenda kita di hari ini, mari kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tentunya saya berdoa dan berharap dapat menolong kita semua untuk kita dapat menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya tentunya dengan penuh kekudusan. Sama seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita di hari ini yaitu berbicara tentang kekudusan. Diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-16, tetapi kita hanya membaca bagi ayat yang ke-13 sampai 16 saja terlebih dahulu. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turun di hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian membaca firman Tuhan kita, berbagi oleh membaca dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat terkasih, di episode pertama ini berbicara tentang kekudusan, saya ingin bertanya kepada kita semua. Mengapa kekudusan itu dikedepankan? Menjadi warna, bahkan menjadi dasar pengajaran gereja kita. Ya, kalau kita ketahui bersama bahwa gereja kita semboyannya adalah holiness unto the Lord, kudus bagi Allah. Mengapa itu menjadi sebuah pengajaran yang dikedepankan? Mengapa bukan hal-hal yang lain? Mengapa bukan mengedepankan karunia-karunia roh? Mengapa tidak mengedepankan berkat? Kenapa tidak mengedepankan kesembuhan? Mengapa tidak mengedepankan hal-hal yang lain? Tentunya ini menjadi hal yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam konteks bahasa memang kata kudus, kekudusan banyak mengandung arti. Dalam konteks bahasa Ibrani artinya bisa terpisah, dikhususkan. Dalam bahasa Yunani bisa diartikan dipisahkan, menjadi milik Allah. Nah, dalam pembacaan kita akan melihat bersama-sama poin yang pertama dalam perenungan kita di pagi hari ini berbicara tentang kekudusan. Mengapa kita sebagai orang percaya, mengapa kita sebagai umat Kristen harus hidup kudus? Yang pertama adalah karena kekudusan adalah dasar dari keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, karena kekudusan adalah dasar dari keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-16 di sana, dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku atau Tuhan itu kudus. Nah, ayat yang ke-16 ini adalah kutipan sebenarnya dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua, di mana Allah menuntut umatnya, bangsa Israel, agar hidup kudus. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang ditebus dari perbudakan, menerima janji Tuhan, dan harus hidup berbeda tentunya dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Lalu dalam konteks kita, orang percaya, bagaimana hidup kudus tentunya? Tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tentunya kita juga harus punya prinsip hidup kekudusan tentunya. Kalau kita melihat ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sana dikatakan bahwa dengan ikut karya pengudusan roh, dengan berhenti berbuat dosa. Ya, kalau kita melihat ayat yang ke-18 dan ke-16, bisa dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, ya, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena dasar kita adalah orang-orang yang sudah ditebus,
yang dikhususkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tentunya kita juga harus menjalani kehidupan kita dengan kekudusan. Oleh sebab itu jangan sampai kita atau gereja kita mengalihkan dasar kebenaran kita, yaitu kekudusan, kepada hal-hal yang lain. Bersyukur bahwa gereja kita sudah berada di dalam track yang benar, jalur yang benar, pengajaran tentang kekudusan hidup. Karena kekudusan adalah dasar dari keberkenanan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh kesadaran tentunya. Sekali lagi, menjalani hari-hari kita dengan penuh kesadaran, dengan terus memohon kekuatan daripada Roh Kudus. Mari kita jalani hari ini dengan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, menjaga ucapan kita, sikap kita, dan motivasi kehidupan kita, agar kita dapat menjalani hidup kita dengan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami adalah umat yang Engkau sudah selamatkan. Engkau telah tebus. Kami adalah umat yang Engkau khususkan, Engkau pilih. Terima kasih Bapa untuk hal itu. Kami rindu bahwa kami menjalani hari-hari kami juga dengan penuh kesadaran, karena seperti firman Tuhan yang kami baca di pagi hari ini, bahwa kami sebagai umat-Mu harus hidup kudus, karena Tuhan itu adalah kudus. Mampukan kami Bapa, agar kami dalam menjalani hari ini sungguh-sungguh boleh menjalani dengan penuh kesadaran, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan penuh perhatian, waspada, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.